Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang prinsip-prinsip emosi. Yang pertama ada Principle of Emotion and Emotional Message. Artinya ketika emosi dan pikiran kita sedang terganggu, maka akan sulit untuk mengkomunikasikan emosi ini. Oleh karenanya, kemampuan dalam mengkomunikasikan emosi ini sangatlah penting untuk meminimalisir ketidakmampuan membaca pesan nonverbal atau perasaan yang diungkapkan melalui bahasa nonverbal. Seperti contohnya tidak membalas senyuman menggunakan bahasa nonverbal tidak pada tempatnya, seperti memasang wajah datar pada lawan bicara yang tidak tahu apa-apa tentang perasaan kita. Nah, ketidakmampuan ini nantinya akan mengganggu komunikasi intrapersonal. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vita. Silakan. Baik, terima kasih Mas Abdul. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip pesan emosional. Prinsip-prinsip ini dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah emosi dapat bersifat primer dan campuran. Emosi primer itu berupa kepercayaan, kemarahan, ketakutan, dan lain sebagainya. Lalu, emosi campuran itu gabungan dari beberapa emosi primer. Lalu, yang kedua adalah emosi dipengaruhi oleh tubuh, pikiran, dan budaya. Selanjutnya yang nomor 3 itu emosi dapat menyesuaikan diri terhadap situasi, namun ada juga yang tidak bisa menyesuaikan diri terhadap situasi. Yang nomor 4 adalah emosi dapat digunakan sebagai strategi. Yang nomor 5 adalah emosi adalah bagian penting dari komunikasi verbal dan nonverbal. Dan selanjutnya nomor 6, ekspresi emosional itu diatur oleh aturan boleh atau tidaknya ditampilkan dalam komunikasi tersebut. Yang ketujuh adalah emosi memiliki konsekuensi. Maksudnya, ketika kita menunjukkan emosi, pasti akan timbul hal yang positif atau yang negatif. Selanjutnya nomor 8, emosi kerap menular. Dan selanjutnya dalam proses komunikasi pasti ada hal-hal yang mengganggu. Nah, gangguan dalam proses emosional ini akan dijelaskan oleh Rahmi. Terima kasih Mbak Vita. Jadi di dalam komunikasi emosional ini terdapat 3 gangguan, yaitu yang pertama kebiasaan dan kebudayaan sosial atau societal and cultural custom. Yang kedua yaitu kekhawatiran mengungkapkan perasaan atau fear, dan yang ketiga yaitu keterampilan interpersonal yang kurang memadai atau inadequate interpersonal skill. Nah, kebiasaan sosial ini akan membentuk pandangan yang tidak bisa lagi diubah. Contohnya, perempuan adalah makhluk yang lembut. Ketika perempuan marah akan dijadikan sebagai sisi negatif dan hal buruk bagi perempuan tersebut. Oleh karenanya, perempuan akan takut untuk mengungkapkan emosinya terkait ketidaksukaannya terhadap sesuatu. Nah, kecenderungan ini akan menjadikan seorang perempuan kesulitan untuk mengolah emosi yang baik di dalam dirinya, dan hasilnya akan merusak komunikasi interpersonal antara perempuan ini dengan orang lain. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Mas Muiz. Nah, yang selanjutnya adalah emotional competence, yang mana dalam mengolah atau mengendalikan sebuah emosi, hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah satu, kita harus mengetahui apa alasan kita emosi dan apa efek atau dampak yang ditimbulkan setelah kita emosi. Nah, yang kedua yaitu kita harus mampu mengekspresikan diri kita apabila kita sedang beremosi, jadi agar tidak terjadi sebuah kesalahan persepsi pada orang lain terhadap kita. Nah, yang ketiga yaitu kita harus mampu atau berpintar-pintar dalam merespon emosi orang lain. Jangan sampai terburu-buru dalam mengambil sebuah persepsi atau mengambil sebuah kesimpulan daripada emosi orang lain. Nah, lalu yang perlu kita garis bawahi yakni kita juga harus mampu mengimbangi daripada emosi lawan bicara kita agar tidak terjadi komunikasi yang fatal, tapi terjadi komunikasi yang mapan. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.